Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi. Segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 16 November 2024, hari Sabtu ya teman-teman. Weekend market bakalan cenderung turun volume perdagangannya, kemudian kita akan menunggu gimana closing time frame weekly. Hari kemarin kita dapat beberapa sentimen, ada Fed Chairman Jerome Powell speak ya teman-teman di jam 3 dini hari. Ya, dia ada sesi wawancara gitu dengan dengan wartawan ya, ditanya tentang kondisi dari makroekonomi. Kemarin sih overall Jerome Powell melihat perekonomian masih baik, masih tangguh ya. Cuman dilihat dari data CPI yang terakhir muncul, kayaknya Jerome Powell udah mulai mengurangi ekspektasinya untuk pemangkasan suku bunga di bulan Desember nanti. Market sempat merespon negatif. Kemudian kemarin juga ada rilis data Fed Balance Sheet Amerika Serikat. Poinnya adalah Fed Balance Sheet mengalami penurunan, artinya uang yang beredar semakin ke sini semakin turun. Otomatis ini masih bakalan menekan market secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan juga ada rilis data kemarin itu dari Inggris, ada rilis data GDP, overall negatif ya. Terus dari Uni Eropa kemarin ada Eurogroup meeting dan juga economic forecast. Terus malam harinya itu ada data ekspor import dari Amerika Serikat yang overall mulai terjadi perbaikan. Ini kayaknya udah mulai optimis ya setelah Donald Trump dinyatakan terpilih, terus market agaknya mulai merespon hal yang positif karena Donald Trump ini punya kebijakan di mana kalau dia menjabat ya itu dia akan memangkas pajak. Ya, pajak ekspor akan dipangkas, sementara pajak impor dari perusahaan lain justru malah dinaikkan. Itu. Kemudian perekonomian akan berpotensi untuk growth. Dan ini akan membuat optimisme dari para pelaku pasar terhadap perkembangan ke depannya. Makanya kelihatannya sih data ekspor ini udah mulai positif, data impornya juga mulai positif. Gitu. Hari Sabtu hari ini kita tidak terlalu banyak sentimen data, market juga bakalan tutup ya teman-teman untuk beberapa aset perdagangan dari market forex, gold atau komoditi itu rata-rata bakalan ditutup hari ini. Jadi mungkin akan ada sedikit volatilitas. Itu sih kalau kita perhatikan kemarin dari Fed Rate Monitor Tools tentang bagaimana peluang dari The Fed, apakah dia masih akan menahan suku bunganya di 4,75 atau justru malah memangkas suku bunga. Nah, ini masih bisa dinamis, masih bisa bergerak teman-teman probabilitasnya. Jadi ya kita saat ini sedang menunggu ya beberapa rilis data ke depannya seperti apa untuk perekonomian. Kondisi dari market kripto overall masih dalam posisi extreme greed. Sudah turun ya dari poin 88 ke 80 yang menandakan bahwa posisi market memang masih greedy tapi udah mulai menurun. Ya harusnya sih ini juga akan memberikan impact yang turun secara jangka pendek untuk pasar. Ya, cuman untuk kedepannya kita sepertinya akan menghadapi banyak sekali volatilitas karena ada sentimen atau narasi dari perpolitikan serta kira-kira siapa yang akan menjadi menteri-menterinya Donald Trump. Itu bakalan menarik untuk kita perhatikan, guys. Jadi ya di beberapa jaringan atau di beberapa institusi sudah mulai ada pergerakan ya. Bahkan ketua SEC pun Gary Gensler juga rencananya bakalan digantikan oleh calon yang mungkin akan pro terhadap kripto dan itu bisa menjadi salah satu sentimen yang bagus juga ya. Jadi ya kita akan menunggu seperti apa berita-berita yang ada pada market, apakah itu akan berdampak positif atau negatif untuk pasar kripto. Teman-teman, jadi token Sela atau Selula bakalan listing di Gate.io. Teman-teman sudah bisa mulai melakukan trading dan juga deposit ya. Jadi ada event, periode deposit dan juga trading itu sampai 5 hari 6 jam ke depan. Berarti kalau hari ini tanggal 16, sekitaran tanggal 20-21 itu eventnya akan berakhir. Teman-teman bisa ikutin ya. Jadi November 2021 eventnya akan berakhir.
Teman-teman bisa ikutin deposit, bisa berhadiah sampai 20.000 US dollar berupa prize pool kalau teman-teman melakukan deposit ya tidak kurang dari 100 dolar. Sorry, 100 dolar berupa token Sela. Ya, jadi ini depositnya khusus untuk token Sela. Jadi buat teman-teman yang sudah punya tokennya, mungkin ada yang dapat dari airdrop atau sudah beli di exchange lain bisa depositkan ke Gate.io. Begitu juga untuk newcomers yang baru mulai belajar trading, teman-teman tinggal deposit aja minimum 10 token Sela akan berpeluang untuk mendapatkan prize pool sampai 10.000 US dollar. Itu syarat dan ketentuannya berlaku, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Oke, ada beberapa berita yang mungkin akan memberikan impact sangat bagus. Pertama adalah Goldman Sachs. Teman-teman, salah satu institusi finansial terbesar di Amerika Serikat mengungkapkan kepemilikannya sebesar 710 juta berupa Bitcoin ETF. Tuh kan, satu persatu institusi besar dari Amerika Serikat yang dulunya sangat tidak pro sama kripto, diam-diam membeli aset berupa Bitcoin ETF. Ini berarti apa? Ini berarti adalah kemarin-kemarin itu mereka perusahaan-perusahaan ini ya yang suka nge-FUD kripto itu sebenarnya punya rencana buat menjatuhkan harga kripto dengan cara memberikan FUD, mengatakan kripto scam, money laundry dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk menekan harga supaya mereka bisa serok di harga bawah ya. Tapi ternyata kripto khususnya Bitcoin itu tidak semudah itu untuk dijatuhkan. Ya, Bitcoin semakin ditekan justru semakin banyak mendatangkan antusiasme yang baru. Sehingga itu bikin pergerakan harga Bitcoin tetap stabil. Dan akhirnya Bitcoin nggak diskon-diskon amat, teman-teman. Dan ya setelah mereka beli, ya perusahaan-perusahaan besar ini beli, mereka baru mengakui bahwa kita sudah beli kemarin ya di bulan September tanggal 30. Teman-teman, jadi itu yang punya Bitcoin tetap aman ya. Kemudian berita juga datang dari Dogecoin. Nah, ini investor Dogecoin kemarin sempat melaporkan bahwa Elon Musk ini terlibat dalam insider trading di Doge. Artinya adalah Elon Musk dianggap sebagai orang yang beli Dogecoin, terus dia pom-pom ya kan, dia influence banyak orang untuk masuk ke Dogecoin. Kemudian Elon Musk jualan, ibaratnya seperti itu ya, insider trading. Tapi belakangan ini investor kayaknya udah mulai seneng lihat pergerakan dari Dogecoin yang mengalami rally. Ya akhirnya investor-investor yang kemarin sempat menggugat itu melakukan appeal. Ya, jadi kayaknya Elon Musk bakalan aman nih dari posisi dianggap sebagai insider trading dari Dogecoin. Terus dari berita yang lain datang dari Manhattan US Attorney. Dikabarkan bakalan mengurangi pengungkapan kasus berupa kripto ya atau pengejaran kasus kripto. Ini ditandai karena dari otoritas juga sudah mendapatkan banyak sekali kasus. Jadi maksudnya mengurangi pengejaran kasus saat ini itu bukan berarti mengabaikan. Hanya saja mereka ingin berfokus dengan kasus-kasus yang saat ini ada. Kayak kasusnya FTX, kemudian BlockFi, yang kemarin collapse dan juga beberapa kasus-kasus hukum lainnya yang melibatkan kripto. Jadi mereka tidak akan membuka kasus-kasus baru, tapi mereka akan berfokus untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lama dulu. Nanti kalau kasus yang lama sudah selesai, mereka baru akan kembali mengungkap kasus-kasus yang baru. Ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus untuk pasar. Karena tidak terungkapnya kasus baru, otomatis sedikit FUD, jangka pendek. Bisa sangat positif untuk pasar. Kita akan menunggu, teman-teman. Kemudian berita datang dari Dubai ya, DFSA atau Dubai Financial Services Authority dikabarkan baru saja melisting atau merecognize sebuah project bernama Zeta Chain atau nama kodenya Zeta, teman-teman. Jadi project ini dianggap sebagai salah satu project yang berlisensi untuk perdagangan di Dubai. Ini mungkin bisa menjadi sentimen yang bagus untuk Zeta Chain. Sebelumnya sudah ada beberapa altcoin yang juga masuk ke dalam daftar dari DFSA ini sebagai token yang memang sudah teregulasi kayak Solana.
ya. Mungkin ada beberapa token yang lain, aku sendiri kurang update juga, kalau nggak salah sih ada Bitcoin, Ethereum, Solana, sama Zeta Chain yang baru, teman-teman. Jadi dari Dubai Financial Services Authority atau DFSA, ini saat ini membuka, apa namanya, semacam semacam, otoritas ya untuk, tujuannya untuk mengamankan para investor-investor besar, terutama institusi besar yang mencari rekomendasi project Bitcoin ataupun kripto yang aman, ya, yang aman, yang sudah, berlisensi sehingga bisa ditawarkan untuk banyak institusi besar seperti perbankan, asuransi yang memang pengen invest di kripto. Tuh, jadi ini berita yang sangat bagus untuk Zeta Change. Lalu data dari CryptoQuant memperlihatkan bahwa kondisi saat ini untuk Bitcoin ya, setelah election, Bitcoin-nya rally sampai 30% dan dari Matrix MVRV menunjukkan bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk rally setidaknya ke 100.000 dolar, teman-teman. Kemudian dilihat dari demand juga tetap growth ya, ini ditunjang oleh beberapa institusi besar yang mulai mengadopsi kripto, kemudian perdagangan ETF dari Bitcoin yang terus mengalami rally atau kenaikan. Begitu juga beberapa negara seperti kemarin ada Bhutan ya, kerajaan Bhutan diam-diam punya Bitcoin. Jadi ya saat ini adopsi dari market kripto sangat-sangat bagus. Teman-teman, semoga dengan terpilihnya Donald Trump nanti, senat-senat di Amerika Serikat dan juga DPR yang banyak pro kripto juga bisa membawa atmosfer yang positif untuk altcoin. Kemudian juga ada data terkait dengan liquidity dari USDT ya yang meningkat secara tajam setelah election Amerika Serikat. Ini menunjukkan indikasi yang sangat-sangat bagus untuk market ya. Nah, ini data-datanya banyak dibuka di sini. Menurut saya sih poinnya yang paling penting adalah USDT yang sudah mencapai level tingginya saat ini. Ini akan menjadi sentimen yang sangat-sangat bagus, teman-teman. Ketika pergerakan USDT dicetak sangat besar ya, bahkan di sini ditulis sampai 3,2 miliar USDT net dicetak, dan ini berarti lebih banyak stablecoin, lebih banyak yang bisa dibelanjakan seperti itu. Jadi ya good point lah untuk market crypto. Kemudian dari berita yang lain datang dari UK, UK to spell out crypto plan startup eyes US Trump benefits. Inggris akan ungkap rencana kripto saat startup incar manfaat Trump di Amerika Serikat. Jadi regulasi di kripto ini saat ini sedang digagas dengan cepat ya, karena kalau enggak ya mereka bisa ketinggalan. Karena kalau kita lihat dari sini sebenarnya pemerintah Inggris berupaya untuk melawan daya tarik dari kepemimpinan Trump yang dianggap sangat-sangat memberikan pengaruh besar terhadap kripto. Jadi Inggris pun juga sebenarnya nggak mau ketinggalan nih sama tren kripto ini. Mereka pengen untuk menyelesaikan regulasi mereka paling lambat di akhir tahun 2024 ini ya, sehingga 2025 sudah bisa diterapkan. Seperti itu. Kemudian juga diharapkan adopsi kripto di wilayah mereka juga bisa semakin terbuka, diserap oleh banyak institusi besar. Sebab Amerika Serikat lewat Donald Trump itu berencana untuk punya cadangan sampai 1 juta Bitcoin. Ya, ini bikin negara-negara lain udah mulai khawatir, teman-teman. Terutama yang berhubungan dengan mata uang mereka nanti. Karena orang-orang tahu sekarang kalau Bitcoin itu harganya terus mengalami rally. Ya, meskipun nggak setiap tahun, at least 4 tahun sekali periode bull run itu terjadi, bikin harga Bitcoin naik. Kalau Amerika Serikat seandainya cadangan reserve-nya berupa Bitcoin, itu bakalan mempertegas harga dolar. Ya, kalau negara lain nggak ngikutin hal tersebut, bisa jadi mata uang mereka akan terdepresiasi turun. Karena backing-nya nggak kuat. Atau kalah kuat lah sama Amerika Serikat. Jadi Inggris sudah mulai ketar-ketir nih sebenarnya. Kayaknya regulasi di kripto di sana juga bakalan segera dirampungkan. Kemudian berita yang lain datang dari Ripple ya, XRP rally karena ada isu Gary Gensler resign dan pengganti ketua SEC yang baru
dikabarkan adalah orang yang bakalan pro terhadap kripto. Gitu. Jadi ya ini adalah sentimen, teman-teman pasti tahu XRP ini kena kasus yang sangat panjang dengan SEC, bahkan nggak selesai-selesai. XRP sudah dikatakan menang, tapi di-appeal lagi dan begitu terus-terusan ya. Sehingga XRP ini mengalami tekanan dan hari ini XRP sudah rally. Sebelumnya XRP cuma diperdagangkan di kisaran level 0,6, sekarang udah naik ke 0,89. Dikit lagi $1, teman-teman. Jadi akan menyelesaikan fase sideways panjang dari XRP yang sudah berlangsung sangat lama. Volume smart money sangat aktif pada XRP dan sekarang pergerakannya lumayan membaik. Oke, kita lihat gimana kondisi dari pasar ya. Kemarin US dollar atau indeks dolar kemarin terus mengalami kenaikan, tapi sekarang udah mulai ada sedikit tanda-tanda koreksi. Semoga akan dilanjutkan oleh koreksi yang lebih besar. Kemudian S&P 500 ya, ini udah mulai turun lagi. Gold juga kemarin turun. Jadi gold, S&P 500 saham, terus ada indeks dolar turun. Ketiganya turun teman-teman, dan ini memberikan impact bagus untuk Bitcoin dan juga altcoin. Ya, jadi Bitcoin kemarin rally 3,9%. Kemudian XRP Cardano rally 15-16%, lumayan. Beberapa kripto, meskipun aku perhatikan BTC Dominance itu mengalami kenaikan ya 2,2%, namun banyak sekali kripto yang mengalami kenaikan juga. Ada Litecoin, ada Cardano, ini belum sih. Terus ada TON naik 2%, Ondo Finance sempat kena tekan kemarin tapi pelan-pelan udah mulai sedikit recover juga. Manta belum terlalu ya. VTI juga masih lesu. Ya itu sih, Cardano, XRP memimpin kenaikan, which is ini sebuah sinyal yang masih positif untuk pasar. Sementara ini sih kalau dari saya melihat Bitcoin harus hati-hati meskipun hari ini naik. Ya, apa yang hati-hati? Jadi kemarin aku perhatikan closing time frame daily untuk Bitcoin itu jelek, guys. Bitcoin ada kecenderungan membentuk bearish engulfing di time frame 1 harinya. Tapi ini bisa menjadi invalid ketika hari ini ya pergerakan Bitcoin bisa closing mungkin di atas level $90.500. Itu akan menjadi salah satu sentimen yang bagus. Di sini ada bearish engulfing ya, di mana satu candle hijau di sini dikalahkan oleh satu candle merah secara body candle. Tapi andai kata hari ini kita bisa closing di atas 90.500, itu akan menunjukkan bahwa posisi kemarin itu sudah invalid atau tidak valid lagi. Ya, bisa jadi pergerakan Bitcoin masih akan berpeluang untuk mengalami kenaikan. Seperti prediksi tadi, katanya Bitcoin bisa ke 100.000. Gitu. Secara time frame daily sih kurang lebih seperti itu. Secara weekly time frame, pergerakan Bitcoin overall masih bagus. Masih bagus, andai kata Bitcoin mampu bertahan di kisaran level 90.000 ini, maka bisa menjadi modal baik untuk Bitcoin kembali melanjutkan tren rally untuk minggu depannya. Cuman yang menjadi hal negatifnya adalah BTC Dominance, yang mana trennya kembali menguat ya, volume perdagangan BTC Dominance juga menguat, maka ini berpotensi untuk menekan banyak altcoin lebih dalam lagi ya. Ya, posisi yang sulit sebenarnya untuk altcoin, teman-teman. Dia masih kena tekan karena BTC Dominance yang belum melunak ya, sementara trennya masih bagus. Dari banyak altcoin, aku perhatikan trennya masih terbilang apa ya, nanggung lah, teman-teman. Ya, dari MACD rata-rata positif, harusnya sih banyak altcoin yang bakalan menunjukkan indikasi bagus. Ya, kayak contohnya Ton Telegram. Ton Telegram ini mengalami arus masuk yang masih belum terlalu kelihatan dari smart money-nya, tapi dari segi volume perdagangan udah mulai tinggi. Ya, terbukti dilanjutkan juga dengan semacam penurunan yang mulai usai. Ya, ketika ton kemarin turun sampai $4,5, ini udah mulai recover lagi naik ke $5. Begitu juga dengan banyak altcoin aku perhatikan kayak Ondo Finance, juga kemarin sempat kena tekan sampai 0,6, sekarang bisa naik lagi ke 0,8. Ya, Manta Network juga kurang lebih korelasinya sama.
Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dari technical analysis di altcoin itu rata-rata menunjukkan tren yang bagus, teman-teman. Yang sebelumnya kena tekan, pelan-pelan udah mulai stabil. Ya, banyak altcoin seperti itu. Cuman negatifnya adalah si BTC Dominance ini yang masih belum support. Nggak bisa diajak kompromi nih. BTC Dominance justru malah masih strong ya. Itu. Jadi buat teman-teman yang nanya, ini kesempatan nggak sih sebenarnya? Yes, ini adalah kesempatan untuk serok banyak altcoin. Ya, teman-teman bisa ambil altcoin apapun. Kemungkinan kalau teman-teman hold jangka pendek itu bisa mengalami kenaikan. Jadi maksudnya jangka pendek ini bukan hari ini beli besok naik. Tapi hari ini beli mungkin teman-teman bisa tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Jangka pendek lah. Jangka pendek itu di bawah 1 tahun teman-teman. Jadi 2 bulan, 3 bulan itu juga masih bisa dikategorikan jangka pendek. Itu bisa menjadi salah satu ya kesempatan bagi teman-teman. Ya Litecoin udah mulai rally. Jadi ya itu sih agak riskan sebenarnya kalau kita lihat dari dominasi Bitcoin yang masih sangat tinggi. Kemudian fear and greed juga udah mulai turun ya meskipun masih sangat tinggi. Juga bisa menjadi salah satu poin bagus untuk market. Dan juga closing time frame hari ini sih. Closing time frame daily hari ini bisa menjadi salah satu hal yang penting untuk dinantikan. Semoga sih Bitcoin bisa closing di atas 90.500. Akan sangat-sangat bagus untuk pasar. Jadi weekend ini kayaknya kita bakalan memperbaiki posisi ya setelah Bitcoin mendapatkan tekanan dalam beberapa hari terakhir. Khususnya altcoin juga. Itu teman-teman. Jadi kan ini altcoin kayak Ethereum contohnya ini udah dapat tekanan nih sejak 12 November kemarin. Sampai sekarang tanggal 17 berarti udah seminggu dapat tekanan. Sepertinya weekend ini Sabtu dan Minggu akan berpotensi banget untuk ada perbaikan harga. Mungkin belum bisa rally banget ya, cuman nampaknya udah mulai ada tanda-tanda yang positif. Oke, kita tunggu aja gimana closingnya nanti, teman-teman. Kalau dari saya sih gitu aja ya. Jadi buat yang pengen akumulasi, ini time frame yang lumayan menarik bagi kalian. Coba kalian lirik beberapa altcoin ya, analisa secara teknikal rata-rata akan menunjukkan udah disupport, kemudian ada sedikit indikasi pembalikan arah. Gitu, tinggal tunggu aja sih momentum buat rally-nya. Oke, gitu aja paling buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.